Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi nikmat hidayah dan iman kepada kita. Dan insya Allah ini Ramadan yang ke-6, insya Allah. Mudah-mudahan ini Ramadan yang terbaik bagi kita sekalian. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada berkumpul di musala ini tergolong hamba-hamba Allah yang mendapat rahmatnya. Di surah Ali Imran ayat yang terakhir Allah berfirman, 4 suruhan Allah di sini. 4 suruhan, namun dalam 3 perkataan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di sini Allah menyuruh kita, hai orang-orang yang beriman ya Allah, bersabarlah kalian. Setelah menyuruh bersabar Allah, ambil itu menyuruh pulang lawan kita. Kuatkanlah kesabaran kalian. Bayangkan Mbah menyuruh bersabar, disuruh pulang bersabar 2 kali. Kuatkanlah kesabaran kalian. Dan bertakwalah ajar Allah. Agar apa? Kita ini menjadi orang-orang yang beruntung. Bayangkan 2 kali kesabarannya disuruh. Mbah orang-orang beriman dipanggil, bersabar kalian. Mbah sudah bersabar dan kuatkanlah kesabaran kalian. Dan Ar-Rab itu ya Allah, tetaplah berjaga-jaga nih. Di tafsir Ibnu Katsir itu bisa berjaga-jaga di medan perang. Dan juga bisa kita berjaga-jaga dalam memenuhi hidup kita ini dalam ketakwaan terus, dalam amal soleh terus, berjaga-jaga terus. 2 kalimat sudah nih, 2 kata sudah. Bersabar, ar-rabitah, ar-rabitah ini menjaga, jaga-jaga kan, dan bertakwa. 3 kata ya. Tapi Allah menyuruh 4 suruhan. Wasbiru, wasabiru, ar-rabitu, ittaqullah. Jadi korelasinya pentingnya sabar. Ya kita bulan puasa nih, Ramadan nih. Kuncinya apa? Bersabar. Untuk menjadi orang-orang bertakwa, bersabar. Ya kami memadahi kanakan di pondok. Malam Sabtu tadi
diantar padanya ke Masjid At-Taqwa Marabahan. Ada 4 orang yang diamanahi menjadi imam. 2 orang di Masjid Muhammadiyah Taqwa Marabahan, 2 orang di Masjid Syuhada Pulang Pisau jauh. Ulun kebagian mantar yang di Masjid At-Taqwa Marabahan malam Sabtu tadi. Malam Sabtu tadi mantar, selajur diberi amanahi kajian juga di sana. Dan malam tadi mantar pulang. Ke sana pulang, jadi 2 kali ke Marabahan nih. Jam 11 malam tadi bulik. Mantar nih ditamuakan lawan kawan-kawannya lawas jangan bertamu ya. Padahal hanya 6 hari. Ini karena kesunyian berduanya di sana. Jadi antar bulik pulang yang kawan-kawannya nih, yang berdua, yang imam tetap tinggal di sana, goreng di sana. Setengah bulan digorengnya kan di Marabahan aja. Jadilah tentang sabar nih. Menghadapi anak-anak di pesantren deh. Mun kada sabar pian. Karena apa? Macam-macam tagihannya. Dan setiap hari, apalagi Ramadan nih. Ramadan nih diberi kajian setelah zuhur. Memang tuh waktu mengantuk tuh setelah zuhur. Dan ini pun kasihan juga. Tapi karena agama nih kesabaran tadi memang untuk kita dipaksa dulu, harus dipaksa. Amun kada dipaksa, ya memang agama ini kada ada paksaan dulu pertama-tamanya kan, la ikraha fid din ya. Ya Allah kan, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Agama ini ya Allah kada ada paksaan. Sudah kupadahkan ya Allah ini A yang baik, ini B yang buruk. Tapi kalau di perkara di pondok, amun kada dipaksa, kada kawa. Karena kekanakannya sifatnya bermain. Jadi ketakwaan amun kada kita paksa dulu, ini membuat kita lalai. Sama tadi ini kesabaran nih. Kesabaran tadi. Sampai 2 kali Allah mengatakan surah Ali Imran nih. Mbah disuruh bersabar pulang, mbah itu berjaga-jagalah ikam nih dalam kesabaran pulang. Di sini di tafsir Ibnu Katsir, perintah Allah agar bersabar tadi dijelaskan oleh Hasan Al-Basri bahwa beliau berkata di tafsir ini, mereka diperintahkan agar bersabar dalam menjalankan agama yang Allah ridai, yaitu agama Islam. Mereka tidak akan meninggalkan agama ini di kala sengsara maupun bahagia, atau di saat susah maupun lapang. Dipaksa terus hingga meninggal dalam keadaan muslim. Makanya Nabi mengatakan terus, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali nih kalian nih mati kecuali dalam keadaan muslim, keadaan Islam. Dan lagi kata Hasan Al-Basri, mereka pun diperintahkan untuk meningkatkan kesabaran mereka terhadap musuh-musuh yang menyembunyikan keterangan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dan umatnya, dan terhadap agama mereka. Berarti apa ini kata Hasan Al-Basri? Berarti kesabaran itu harus diteguhkan dalam hati. Dan kita selalu siap beribadah di tempat manapun. Dan tafsiran lain, Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang bersabar dan berjaga-jaga tadi ialah
Bersabar kita menunggu waktu sholat, waktu sembahyang. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam hadis Rasulullah. Nabi berkata, "Inginkah kalian ya Nabi, aku beritahu sesuatu yang Allah dengannya akan menggugurkan dosa-dosa kalian dan meninggikan derajat kalian?" Apa wahai Rasulullah ya? Yakni ya Rasulullah, menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang berat dilakukannya, banyak melangkahkan kaki ke masjid, dan menunggu salat setelah salat. Demikian itulah ribat ya Nabi. Ribat tadi ya berjaga-jaga. Dan ribat ini kada terjadi kecuali dengan kesabaran yang tinggi. Kita menjaga sholat zuhur sampai, dan asar ini kita persiapkan pulang. Karena apa? Bila asar tertinggal, hilang sudah kita. Kada sampai lagi sudah. Kamu kada berjaga-jaga nih. Sampai mendekati waktu maghrib pulang, kita lalaikan maghrib, tertinggal maghrib, hilang pulang kita. Mungkin kada berjaga-jaga. Dan berjaga-jaga tadi dengan kesabaran yang tinggi. Memang kesabaran itu terbagi 3 bagian kata Rasulullah. Di hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi berkata, sungguhnya kata Ali, sabar itu terbagi dari 3 bagian. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, ini sabar yang paling tinggi. Sabar untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah. Ini tentang sabar tadi. Waktu itu Nabi berjalan-jalan lawan pembantu Sidin, Anas bin Malik. Dan ketika itu lewat di pekuburan. Melihat orang ini menangis meronta-ronta. Babinian Pak Haji. Binian. Jadi para kiai Nabi. Jadi diingatkan oleh Nabi bahwa untuk bersabar menghadapi musibah. Babinian itu tanpa menoleh menyahuti. Kada tahu bahwa yang di belakang Rasulullah. Menyahuti dengan perkataan macam-macam. Nabi kan karena sudah mengingatkan untuk bersabar, disahuti macam-macam kan berlalu ya sih. Lalu Anas bin Malik berkata lawan bebinian tadi, tahukah engkau bahwa sesungguhnya yang berkata tadi ialah Rasulullah? Jadi bebinian tadi mendengar Nabi nang bepander langsung menyasah. Sampai lawan Nabi lalu mohon maaf nih, minta maaf. Nabi kada membalas caciannya tadi juga, kada juga.
Dan Nabi malah menasihati sekali pulang. Sesungguhnya aja Nabi, sabar itu pada awal musibah. Yang dinamakan sabar ya Rasulullah pada hentakan yang pertama. Hentakan yang pertama. Namun kalau kita itu menghadapi hentakan pertama itu, insya Allah kita tergolong orang yang sabar. Awal musibah tuh, kita dapat mengingat Allah, bahwa cobaan ini datang dari Allah. Itu sabar pada hentakan yang pertama. Karena penyesalan tuh terjadi pasti di akhir, tidak di awal. Itu nasihat bermakna. Nabi kan memadahkan sabar ialah ya Nabi pada hentakan yang pertama. Itu sabar dalam musibah tadi. Yang kedua pulang sabar untuk tidak bermaksiat. Ini kan kuncinya dengan ketakwaan. Apabila kita menjalankan ketakwaan, bujur-bujur, selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, itu insya Allah maksiatnya akan hilang dari kita. Karena apa? Setiap kita ini ada yang mendampingi kita, Qorin namanya. Amun Nabi, ya Nabi sesungguhnya aku ini sudah diberi petunjuk oleh Allah. Amun kita nih ada. Kita nih harus berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan tadi. Dan ini caranya ya dengan sabar tadi. Nang ketiga tadi, poin ketiga. Selalu sabar dalam ketaatan. Semalam kajian siang hari Selasa mengisahkan tentang sabar nih, bahwa makhluk-makhluk Allah nih semua sabar bertasbih kepada Allah, ada protes. Sedangkan kita manusia ini bisa protes, Pak. Itu ada kajian ilmiah mencontohkan sabar aja, bahwa kesabaran makhluk-makhluk yang lain ini sempurna. Kalau kita manusia ini gak ada, makanya kita manusia paling sempurna juga. Bila kita melaksanakan kesabaran yang baik juga. Di Sepeteng tuh, di Sepeteng Pak Haji, tempat pembuangan tinja, itu ada makhluk Allah yang halus-halus bentuknya. Dan itu tugasnya tidak lain satu ya, menghancurkan bakteri-bakteri yang ada di situ, yang di Sepeteng tuh. Bayangkan, yang ada mengeluh itu, karena tugasnya sudah itu. Makanya kan kita dilarang di kloset tuh membuang kayak obat-obatan. Itu bisa, amun ada kimia bisa mematikan bakteri itu. Jadinya kalau lagi bakteri itu menghancurkan bakteri yang bekas tinja kita, pembuangan kita tuh. Karena tugasnya menghancur itu. Jadi yang bekas kita BAB itu dihancurkannya dan kadang menumpuk jadinya hancur. Itu penelitiannya ada memang. Nah, itu kan makhluk Allah yang halus tuh. Coba kita bayangkan manusia. Ya mau ada yang kanakan di pondok. Antum-antum ini diandak di sini nah.
banyak protes. Memang itu kita fitrah manusia. Mengeluh kita. Malam sudah bangun, malam jam 3:30 bangun sudah setiap hari. Tahajudnya. Itu kan dipaksa tuh. Dan memang kasihan nih ya. Tapi itu untuk kebaikannya juga kena. Kalau sudah terbiasa dengan paksaan tadi, dengan memaksakan diri, insya Allah Tuhannya kena jadi kebaikan. Nih yang kayak kami kirim nih nah, bayangkan Bian. Guring berduaan nih ya, anak-anak. Patuh kada di rumah orang. Amun di Marabahan teh nyaman sedikit, ada di penginapan di guring akan. Yang di Mandumai ini kesian santri kami. Pernah kada ke sana, patuh kada, daerah pedalaman mulang, diandak di sana. Tapi itu apa? Dalam rangka memaksa, melatihkan dirinya, melajimkan untuk bisa membaur di masyarakat. Menjadi contoh-contoh yang baik. Jadi imam aja bang dulu tugasnya. Ada berdakwah kan karena kebiasaan itu mengaji dulu. Jadi imam sholat dulu 5 waktu kan. Itu kan sudah terbiasa kan membaur di masyarakat. Insya Allah sudah tua karena sambil berdakwah nyaman karena. Tahun Dudi insya Allah karena semua kelas 8 dikirim karena. Ini tahun ini baru 4 aja dulu. Nah, 3 perkataan sudahlah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru arrabitu wattaqullah. Nah, nyari ujungnya nih. Bila kita sudah menggawe itu yang 3 tuh, 3 kalimat, 4 gawian. 3 kalimat kan sabar 2 kali. Ar-Rabi itu berjaga-jaga kan, berjaga-jaga di waktu sholat, untuk tidak melaksanakan maksiat, untuk selalu melaksanakan ketaatan. Dan selalu bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Maka ujungnya apa? Ujungnya kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Muflihun ya Allah. Beruntungnya apa? Berarti apa? Masuk ke dalam jannah. Nah kan mudah ya tuh. Mudah dikatakan bang, dikatakan mudah. Digawe. Ya mungkin kita berusaha terus mengatakan diri kita, mengajam diri kita. Insya Allah awajam gawe ketaatannya. Barakah sudah Pak Haji? Dalam rangka mengingatkan adalah ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, di sini Ibnu Abbas juga mengatakan Nabi berkata ketika Mu'az bin Jabal mengutus ke Yaman, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskannya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nabi memadahkan, bisa aja kita nih melaksanakan perbuatan buruk. Namun bila kita ada kehilapan, terjadi perbuatan yang kada baik, maka iringilah dengan perbuatan yang baik.
Karena itu ya Nabi akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan tadi. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini tidak akan terjadi kecuali dengan 3 kesabaran tadi. Nah, poinnya 3 kesabaran tadi aja. Sabar bila terjadi musibah. Sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Lawan sabar untuk selalu melaksanakan ketaatan. Bila itu kita aja makan lawan diri kita, insya Allah kita ini tergolong orang-orang tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya Allah. Tidak akan mati kita nih kecuali dalam keadaan muslim. Insya Allah mati dalam keadaan baik, husnul khotimah. Karena seseorang itu aja Nabi akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Nah, kadang-kadang yang mana aja. Jadi itu aja poinnya. Menguatkan kesabaran tadi itu aja. Namun panjang lebar insya Allah poinnya itu aja, 3 itu aja. Jadi kita kuatkan kesabaran agar hidup kita ini terus terjaga di lorong kebaikan. Suruk sekitar berapa nih? 15 menit kali. Ini bisa kita duduk-duduk dulu sambil mengaji ya, menunggu suruk kan. Sungguhnya Ramadan ini ya Nabi, bulannya kita banyak tilawah. Yang kajiannya hanya untuk mengingatkan aja, Yang ianya amal soleh kita, banyak mengaji, banyak berinfak, sedekah, banyak memohon ampun lawan Allah. Kajiannya apa? Untuk mengingatkan, untuk motivasi. 3 tadi poinnya. 3 suruhan Allah, 3 kalimat suruhan Allah, dan 4 buting kita gawi, 4 laksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha. Nambah menggawi itu la'allakum tuflihun. Insyaallah kita semua itu jadi orang-orang yang beruntung ya nak. Dan ini momennya pas banget bulan Ramadan nih. Karena bulan Ramadan ini semua hati-hati kita dilembutkan oleh Allah. Nabi pernah berkata juga, barang siapa aja Rasulullah di bulan Ramadan ini kada dapat ampunan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ketaatan oleh Allah. Maka bulan-bulan yang lain tuh kada dapat juga ya ampunan. Nah, jangan sampai kayak itu, kita jangan, insya Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang terbaik bagi kita. Ramadan yang sebelum-sebelum ini terbaik. Amin. Nah, kita tutup ya. Banyak-banyak kita beristighfar, mohon ampun Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.